fa'tu minhu mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sabdanya Nabi, itu dasar dari kaidah berikutnya. Kita sekarang seperti yang sudah diserahkan Pak Sam tempo hari, kita nggak boleh yang namanya tatabu'ur rukhos. Ya. Tatabu'ur rukhos itu nggak boleh. Mencari-cari kemurahan dalam syariat itu nggak boleh. Jadi sekali lagi, mencari-cari kemurahan dalam syariat itu nggak boleh. Ini seperti yang ada dalam taklik Adabul Alim tempo hari. Jadi apalagi menjadi santri, nggak boleh namanya tatabu'ur rukhos, di mencari-cari kemurahan. Dasarnya adalah dari firman Allah, famanitturra ghaira baghin. Jadi barang siapa yang terpaksa, terus kemudian bukan disebabkan karena perbuatan yang lanjut, bukan disebabkan juga karena perbuatan yang melampaui batas, fala itsma alaih, maka bagi orang tersebut tidak ada dosa. Contoh dari penerapan ini muncul kaidah 1, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang namanya kemurahan itu tidak bisa diikuti dengan kemaksiatan. Atau jadi kemurahan itu tidak bisa dilekatkan atau nggak bisa disandarkan dengan kemurahan, dengan kemaksiatan. Ingat ya, pokoknya segala yang namanya maksiat itu dalam syariat itu pasti dicela. Yang namanya maksiat itu pasti dicela. Maksiatun nadzor itu pasti dicela. Maksiatus sam'i itu pasti dicela. Jadi maksiatun nadzor itu ya kemaksiatan melihat-lihat perkara yang tidak halal, itu berarti dicela. Maksiatul sam'i, mencuri-curi dengar, itu juga bukan sesuatu, terhadap sesuatu yang bukan urusannya, itu juga dicela. Karena itu dicela, maka nggak boleh kita itu mengikuti atau melakukannya. Nah, jadi karena itu dicela, maka nggak boleh, disebabkan karena maksiat. Hari Pak Sam juga sempat tegur anak-anak di musola. Kalau sholat itu harus dijaga, tata caranya harus dijaga, termasuk dehem-dehem itu termasuk juga bagian dari kemaksiatan. Terus kemudian pada waktu doa itu terus kemudian main-main, itu juga termasuk bagian dari kemaksiatan. Karena itu merupakan bagian dari kemaksiatan, berarti jangan diikuti, karena namanya kemaksiatan itu pasti ada dosanya. Jadi pasti ada dosanya. Sekecil apapun itu pasti ada dosanya. Nah, jadi sekecil apapun pasti ada dosanya. Makanya harus dihindari. Itu yang pertama, dasar kaidahnya begitu. Jadi berusaha untuk menjauhi kemaksiatan semampu mungkin. Intinya begitu. Contoh misalkan di sini, contoh yang diberikan, la yastabihul asi bisafarihi syai'an. Bagi orang yang berbuat maksiat, maka dia itu tidak mendapatkan kebolehan atau kewenangan sebab safarnya. Orang safar karena maksiat, maka dia itu tidak menerima rukhsah apapun. Nah, tidak menerima rukhsah apapun, termasuk rukhsah karena safarnya. Kalau rukhsah dalam safar itu apa saja? 1, mengqashar sholat. Mengqashar sholat juga nggak boleh. Menjamak sholat juga menjadi nggak boleh. Jadi sholatnya harus tepat waktu, teman. Meskipun dia itu safarnya sudah lebih dari jarak safar. Jadi meskipun safarnya lebih dari jarak safar, disebabkan karena niatnya sejak awal ketika safar berbuat maksiat. Jadi hukumnya nggak diperbolehkan di dalam syarak. Dan ini teks-teksnya sudah banyak di dalam kitab-kitab fikih. Itu artinya kemaksiatan menjadi pertimbangan utama, sehingga kemudian tidak boleh untuk dilakukan. Jadi itu termasuk berbuka puasa meskipun safarnya jauh, kalau memang niatnya untuk kemaksiatan, hukumnya juga nggak boleh.
Jadi makanya ditata betulan niatnya kalau misalkan mau safar. Yang kedua, la yastabihul asi bisafarihi laukana muttirron aklal maitati walahmal khinzir. Termasuk misalkan orang yang safar karena kemaksiatan, terus kemudian dia kelaparan. Dia juga nggak boleh untuk kebolehan makan bangkai disebabkan karena terpaksa menjadi hilang. Disebabkan karena niat awalnya sudah salah. Termasuk makan daging celeng misalkan, hukumnya menjadi juga nggak boleh disebabkan salah awalnya. Berarti akad salam pun aslinya juga begitu sama. Akad salam itu tempo hari sudah termasuk bagian dari yang dibolehkan karena hajat. Dalam sampean lihat lagi di rekamannya kan ada, sudah dikirimkan Pak San ke grupnya sampean. Itu akad salam itu dibolehkan karena hajat. Kalau tidak ada hajat yang mendesak dan sampean semua itu kok kemudian menggunakan akad salam itu untuk kebutuhan yang bukan karena faktor daruroh, maka hukumnya juga nggak boleh. Jadi belanja online itu kalau misalkan kok sampean itu bukan karena terpaksa, hukumnya juga menjadi nggak boleh, gitu loh ya. Jadi jangan kemudian hanya memanfaatkan berhubung ini kelihatannya lebih murah kalau di belanja online saja. Dilihat-lihat terpaksa atau tidak. Kalau misalkan terpaksa, soalnya di sini itu kalau misalkan belanja di sini justru malah barangnya mahal-mahal, harganya mahal-mahal, terus kemudian barangnya juga buruk-buruk. Nah, baru berarti ada keterpaksaan. Jadi afdolnya belanja itu tetap ada di toko sekitar kita. Nah, itu. Jadi toko sekitar itu yang paling utama. Itu ya. Jadi disebabkan karena jangan mencari-cari yang namanya kemurahan. Jangan mencari-cari yang namanya kemurahan. Kemurahan itu hanya berlaku kalau terpaksa. Sekali lagi. Jadi sudah terpenuhi yang namanya unsur khos. Termasuk bunga bank juga begitu sama. Kalau misalkan masih bisa untuk mengusahakan dana dari selain bank, usahakan dana dari selain bank. Tapi kalau memang terpaksa sungguhan, nggak ada modal lain kecuali harus berhubungan dengan bank, baru menghubungi bank hukumnya boleh. Nah, itu ya, itu contoh gampang dari penerapan ini tadi. Karena di bank itu tadi yang namanya bunga bank itu yang karena bunga bank itu disyaratkan kan hukumnya kan tetap yang namanya itu adalah hukumnya haram. Jadi tetap gara-gara itu maka tetap haram. Hukum asalnya. Jadi dia dibolehkan itu kalau indal hajah. Jadi terpaksa indal hajah. Dan jangan kemudian saya selalu butuh, bukan gitu. Butuh itu setelah usaha mencari yang lain. Kecuali kalau sudah usaha mencari yang lain nggak bisa, baru kemudian ke bank. Lau istanja bi muhtaromin au mat'umin la yajrahu fil asah. Di annal istinja bil hajar rukhsatun wa kadzalika ma fi ma'nahu min kulli jamidin khali'in muhtaram. Istinja dengan perkara yang dihormati, hukumnya enggak boleh. Sampean pergi ke tepi misalkan ke tepi ke tepinya musola sana. Sampean duduk-duduk terus kemudian ngambil kerikilnya, diambil satu seret. Kerikil temboknya. Kerikil ini nangis ini. Aslinya kerikil itu nangis itu. Jadi kerikil ini kalau misalkan kok dirupakan manusia, nangis itu. Sebab apa? Sebab ketika dia itu melekat menjadi temboknya musola, berarti pahalanya besar. Soalnya kerikil batu itu kelak itu akan menjadi bahan bakarnya neraka. Dan nggak ada batu yang mau untuk menjadi bahan bakar neraka. Nggak ada yang mau. Ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan
nasu wal hijaroh, maknanya wal hijaroh. Jadi batu itu kelak itu akan menjadi bahan bakar neraka. Nah, ketika dilekatkan di musola, dia itu punya harapan. Harapan menjadi apa? Menjadi batunya surga. Lah kok batunya itu terus kemudian kamu pakai untuk istinja. Kamu lepas dari musola. Sudah nangis itu. Jadi batunya menjadi sudah nangis. Makanya kemudian dalam hukum-hukum syara kan begitu. Begitu merobohkan musola, musolanya dirobohkan ke dalam. Jadi musolanya itu dirobohkan ke dalam. Nah, aturannya dalam syara kan begitu. Jangan dikeluarkan. Barang-barangnya jangan dikeluarkan terus kemudian tidak dipakai lagi untuk musola. Makanya musola yang sini dulu itu bahannya itu karena mau pelebaran musola terus akhirnya musolanya diurupkan ke dalam semua. Soalnya apa? Bahan bangunan itu nangis itu kalau tidak dipakai. Paham ya? Nah, jadi itu rahasianya syariat hal-hal yang semacam ini. Rahasianya syariat yang kita itu kadang-kadang tidak mendapati di kitab fikihnya, tapi kita mendapatinya di kitab adab. Jadi kitab adab. Pentingnya untuk ngaji adabnya di situ. Ya. Jadi li'annal istinja bil hajar rukhsatun. Istinja dengan batu itu adalah rukhsah. Makanya kemudian kok menggunakan perkara yang dimuliakan semacam batu yang dipasang di musola atau bahan makanan yang dimuliakan, hukumnya menjadi tidak boleh. Jangan kemudian karena berhubung nggak ada barang lain, dah roti saja yang tak pakai istinja, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Berhubung nggak ada barang yang lain, dah baju saja ini yang dipakai istinja, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa. Nggak ada alasan untuk itu. Sebab istinja dengan batu saja itu termasuk sudah rukhsah. Maka jangan ditambah-tambahi dengan mencari hal-hal yang statusnya lebih di atasnya batu untuk pakai istinja. Termasuk batu yang dipasang di musola. Kaidah yang